Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhihi waqtafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi hamba-hambanya. Pada kesempatan pada subuh ini tanggal 25 Jumadil Awal 1445 dan berketepatan dengan tanggal 9 Desember 2023. Allah sengaja pertemukan kita pada kesempatan ini dan alhamdulillah kita diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, taufik dari Allah Jalla wa'ala, dan kita berdoa untuk itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Untuk itu marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan-kenikmatan yang tentu sifatnya unaccountable, tidak bisa dihitung. Dan kita tahu bahwa kenikmatan rasa syukur kita itu tidak akan mampu menandingi yang Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para sahabat saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berkumpul pada saat ini di salah satu Baitullah ini. Dan kita selalu mengikuti para salafus saleh. Oleh karena itu kita doakan mereka ridwanullah alaihim. Alhamdulillah rahimakumullah. Di pekan yang lalu dikatakan bahwa salah satu ciri orang yang terkena riya adalah ketika amal yang terlihat yang kita lakukan jauh lebih banyak dari amal-amal yang tersembunyi. Oleh karena itu Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, "Uktumu min hasanataka," sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu, kama taktumin sayiatika, sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Dan kita menyadari bahwa di antara kita pasti berbuat salah. Oleh karena itu kita berusaha untuk menyembunyikan itu. Sesungguhnya seharusnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga harus kita sembunyikan. Karena kenapa? Salah satu ciri-ciri orang riya adalah orang yang amal kebaikannya itu lebih banyak yang ditonjolkan, yang diperlihatkan daripada yang disembunyikan. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis Bukhari nomor 1423, Rasulullah bersabda, "Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha," seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan, hatta ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, ini adalah ungkapan hiperbolis
dalam hal menyembunyikan amalan. Keduanya dipakai sebagai pemisalan karena kedekatan dan kebersamaan kedua tangan tersebut. Ini dalam Syarah Muslim nomor 3 garis miring 481. Contoh yang mempraktekkan hadis ini adalah cicit Rasulullah SAW, cucu dari Ali bin Abu Thalib. Namanya siapa? Ali bin Al-Husain bin Ali. Beliau biasa memikul barang berisi roti setiap malam. Beliau membagi roti-roti tersebut ke rumah-rumah secara sembunyi-sembunyi. Maka beliau pun berkata, "Inna shadaqata sirri." Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi tufi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla, akan meredam kemarahan Rabb azza wa jalla. Bahwa ini ternyata salah satu hal yang harus kita lakukan. Sedekah, infak yang secara sembunyi-sembunyi. Kalau dalam kitab prakteknya, ketika tadi bapak ada yang datang, diam-diam gak ada orang, masukin kanan, masukin kenteng itu, kotak amal. Seberapapun, itu salah satunya. Berkaitan dengan Ali bin Al-Husain bin Ali, penduduk Madinah tidak mengetahui siapa yang memberi mereka makan setiap malamnya. Namun setelah beliau wafat dan di punggungnya ini ada terasa biluran-biluran hitam karena ngangkut roti tadi, penduduk Madinah akhirnya tahu ternyata yang membawa roti diberikan di depan pintu ternyata adalah cicit Rasulullah SAW, cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Mereka para penduduk Madinah tidak lagi mendapatkan kiriman makanan setiap malamnya, dan di punggung Ali bin Al-Husain terlihat bekas hitam karena seringnya memikul karung yang dibagikan kepada orang miskin di Madinah di malam hari. Masya Allah, patut kita lakukan Bapak-bapak. Jamaah pecinta ilmu syar'i rahimakumullah. Jika kita beramal dan banyak orang yang tidak tahu, maka nilai pahalanya sangat tinggi di sisi Allah. Ada amal-amal tertentu dari seorang hamba yang dikehendaki Allah mendapatkan balasan yang tak ternilai besarnya. Allah tegaskan dalam ayat dalam surat 2 ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Masya Allah, dasarnya ini. Kalau sebelum ayat ini 700 kali lipat satu ayat, tapi bagian depannya. Dan Allah menegaskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Tidakkah kita ingin, Bapak, Ibu-ibu, Allah itu paling senang jika ada orang yang mukmin, yang pandai menyembunyikan amal. Allah senang gitu. Gudang rahasia amal ada di mana-mana. Gudang amal yang disembunyikan berupa infak, sedekah, birrul walidain, kemudian bacaan Al-Qur'annya, termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah lebih baik di rumah. Kenapa? Karena di rumah kita nanti akan ada bekas-bekas daripada kita sholat. Kalau sholat berjamaah tentu harus di masjid. Orang yang riya adalah
orang yang jika beramal secara zahir lebih banyak daripada amal yang disembunyikan. Kalau dia di hadapan orang banyak ketika dia beramal, maka dia bersemangat. Ketika rame-rame, bersemangat dia. Tapi ketika sepi dan dari manusia, maka dia lesu dalam beramal. Itu orang yang ketahuan itu. Nanti bisa kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita kena riya apa tidak? Kalau Bapak, ketika kita kena riya, masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Semua apa yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, infak kita, birrul walidain kita, bacaan apa, Allah reject, Allah tolak. Jangan sampai. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Maka jika ada orang seperti itu, maka mari kita mendiagnosa diri kita. Hati-hati. Bisa jadi penyakit riya sudah merambah hati dan jiwa kita. Salah satu sifat waliullah adalah amal yang disembunyikan jauh lebih banyak dari amal yang terlihat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di kitab Tatirul Anfas min Hadisil Ikhlas, beliau bersabda, sudah sepatutnya bagi seorang alim, orang berilmu memiliki amal rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan diri saja yang mengetahuinya. Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Jadi kalau kita tampakkan di depan manusia, faedahnya sedikit di akhirat. Kenapa begitu? Takut tercampur dengan ujub, riya, sum'ah. Maka jika kita mampu menyebutkan amal itu jauh lebih baik, Al-Fudail bin Iyad mengatakan sebaik-baik ilmu dan amal adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan manusia. Ulama besar mengatakan seperti itu, dan memang itu tepat banget. Salah satu sebab orang mati husnul khotimah adalah amalan yang tersembunyi lebih banyak dari amalan yang terlihat orang. Kalau masa 2 minggu yang lalu saya share di grup WA, ada satu orang di daerah Gresik, nama di Masjid Al-Ittihad, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur, di hari Senin tanggal 20 November, meninggal dalam kondisi sujud. Allahu Akbar. Kalau dilihat dari pakaiannya, nggak pakai gamis, dia pakai jin, dia pakai kaos doang, tapi matinya sujud. Dan itu kita berbaik sangka, insya Allah husnul khotimah. Karena apa yang tidak terlihat, ya, karena apa yang tidak terlihat mungkin jauh lebih banyak dari yang terlihat, dan Allah menggantinya dengan husnul khotimah. Hal ini persis sabda Rasulullah SAW. Nahnu nahkum bi al-dawahir wa Allah yatawalla arsararair. Kami dapat menghukumi dari sisi lahiriah. Artinya kita cuma bisa melihat apa yang ngejogrok di depan kita. Kita cuma oh ini orang begini. Tapi tidak akan pernah tahu bagaimana hati itu. Maka ya wa Allah yatawalla arsararair. Karena yang tahu itu hanya Allah. Nah, berkaitan dengan husnul khotimah, kemarin diajarin Ustaz Miftah tentang kitab Nasuihul Ibad, kumpulan nasihat pilihan bagi para hamba. Dan kitab ini diolah hasil
Syekh Nawawi Al-Bantani. Di halaman 148 dijelaskan bahwa salah satu sab'atu asya'atan wal kubra, 7 yang menerangi alam kubur apa? Al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah, dan itu musuhnya Syria ini. Dan ini maksudnya bahwa alam kubur itu bisa terang karena amal yang ikhlas dan banyak gudang amal yang tersembunyi. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu ada pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah diri kita ini berakhlak kepada Allah? Pertanyaannya seperti itu. Maka dijawab, dijawab. Sebelum dijawab, dibalik. Apa amal rahasiamu antara engkau dengan Allah? Masya Allah. Dan itulah yang harus kita pupuk, yang harus kita perbuat sebanyak-banyaknya. Sebagian para ulama berkata ketika ditanya apa amal yang paling cepat memadamkan api neraka, yaitu amal yang kamu sembunyikan dan hanya Allah yang tahu. Ini persis yang diucapkan Ali bin Al-Husain bin Ali. Inna shadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah secara sembunyi itu tufi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla, akan merendam kemarahan Rabb azza wa jalla. Masya Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi, Bapak. Kita belum tahu akhirat itu masih goib dan kita percaya itu. Namun kalau kita tidak memprepare, tidak mempersiapkan diri, repot kita sana. Dan inilah yang menjadikan kita tahu apakah riya ada apa tidak di diri kita. Apakah diri kita semangat apa tidak ketika di depan orang, atau lesu kalau tidak ada orang. Kalau kenyataannya iya, maka bisa dipastikan hati kita sudah terkena penyakit riya dan merambah kepada jiwa kita. Nauzubillah min dzalik. Maka sembunyikanlah amal semampu kita, kecuali amal-amal yang mengharuskan kelihatan, seperti sholat berjamaah di masjid, lalu tadarus. Tadi yang pertama adalah kalau kita terkena riya, maka yang pertama adalah banyaknya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang diperlihatkan kepada manusia, tapi yang disembunyikan sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan seorang itu disebut riya? Seseorang itu disebut riya yaitu ketika hatinya takut kepada manusia, ketika meninggalkan dosa, dan takutnya meninggalkan dosa bukan karena Allah. Nah ini dia, bukan karena lillah. Meninggalkan dosa bukan karena lillah, tapi karena manusia. Ada yang seperti itulah. Orang riya itu menjadi walinya Allah ketika di hadapan orang, dan walinya setan ketika sendirian. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal itu. Orang riya itu adalah orang yang meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi meninggalkan dosa karena dilihat orang, dan jika tidak ada orang maka dia akan melakukan dosa terus menerus. Nauzubillah min dzalik. Takutnya dia kepada dosa bukan karena Allah, tapi takutnya kepada dosa karena manusia, sehingga kehadiran manusia dan ketiadaan manusia itu sangat mempengaruhi bagaimana dia meninggalkan dosa. Itulah. Jadi meninggalkan dosa bukan karena Allah, itu namanya riya. Kesimpulannya apa? Untuk pada pagi ini, orang yang meninggalkan dosa karena Allah, baik ada manusia atau tidak ada manusia, mau sepi atau ramai, dia tetap dia meninggalkan dosa. Itu satu. Maka para ulama berfirman, siapapun manusia ini, terutama untuk diri saya,
Siapapun manusia yang sudah memiliki dua sifat ini. Jadi kalau di antara kita mempunyai dua sifat ini, hati-hati. Yang pertama adalah amal yang diperlihatkan kepada manusia jauh lebih banyak daripada amal yang disembunyikan. Satu. Kedua, orang yang meninggalkan dosa tapi motivasinya bukan takut kepada Allah tapi takut kepada manusia. Dua. Hati-hati Bapak Ibu, terutama untuk hamba yang al-fakir ini. Maka pada saat itu dia sudah terkena penyakit riya, di mana ibadahnya yang dilakukan setelah disertai riya menjadikan ibadah itu useless. Tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah. Karena kenapa? Diperbuat bukan karena lillah, bukan kepada Allah, tapi karena manusia ataupun yang lainnya. Dan inilah salah satu golongan dari 7 golongan amal mereka yang laksana debu yang berterbangan. Jadi ada 7 golongan yang amal mereka itu laksana debu yang berterbangan. Artinya apa? Hilang begitu saja. Nah, Allah tegaskan di surat Al-Kahfi ayat 103. Kul hal nunabbi'ukum bi akhsarina amala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ini bahaya. Bahaya nih Bapak. Saya ulangi lagi. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Lalu di ayat 104 Allah tegaskan kembali, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini. Wa hum yasabuna annahum yusiduna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini ternyata kalau surat Al-Kahfi di antara kita selalu melazimkan di hari kemarin, hari Jumat, dan selalu dibaca ini mengingatkan kita. Demikian untuk pada pagi ini, saran saya kepada saya dan juga pada jamaah, watazawwadu, berbekalah. Fa inna khairuz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.